kita mulai saja ya. Ya, silakan. Di tempat saya ada Pak Ustadz Agus. Agus nih. Iya, Iya. baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Selamat datang, selamat bergabung dengan satu guru di acara webinar Literasi Spiritual Guru dengan tema Menggapai Kejernihan Hati Guru. Kita percaya bahwa kita adalah satu keluarga, kita satu keluarga manusia, satu nafas, satu jiwa, min nafsi wahidah, dan terhubung melalui kekuatan cinta tanpa syarat. Dan bahwa kita memiliki potensi ilmiah, potensi ilahiyah yang tak terbatas untuk secara sadar menciptakan kualitas hidup yang kita pilih. Menjadi guru adalah tugas yang sangat mulia. Dan pada hakikatnya pendidik dan peserta didik adalah satu dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala, terhimpun dalam rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hamba Allah dan kita adalah khalifatullah yang diharapkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Insya Allah ketika kita betul-betul merdeka, kita betul-betul bisa membebaskan diri dari ego kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang seperti diharapkan, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Dan untuk menjadi guru yang baik, guru yang bisa betul-betul mentransfer pengetahuan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tentu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang alim yang memiliki ilmu pengetahuan, berserah diri kepadanya, insya Allah kita akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah perkataan, Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dan juga seperti kisahnya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau merasakan ada kesulitan ketika menghafal, kemudian bertanya kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi memberikan petunjuk kepada muridnya Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Karena itu dengan webinar kali ini mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari para narasumber terkait bagaimana kita betul-betul menjadi guru yang baik, menjadi guru yang penuh dengan kejernihan hati, sehingga kita bisa betul-betul bisa mengarahkan, bisa mendidik anak murid kita menjadi manusia yang sempurna, insan kamil, manusia yang bisa menjadi rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, baik, sebelum kita memulai acara, mari kita dengarkan terlebih dahulu salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu salawat tibil qulub. Kepada
Host dipersilahkan. Suaranya tidak keluar ya Pak Pandi. So, kita sama-sama saja membacakan sholawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad SAW yang menjadi obat dan penyembuh hati kami, penyehat dan penyelamat badan kami, cahaya dan sinar penglihatan kami, dan limpahkanlah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan berilah kesejahteraan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa-jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan kepada jiwa kami. Sucikanlah ia, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina Satu Guru dan Ketua Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, yaitu yang terhormat Bapak Profesor Yudo Giri Suseno, PhD. Kepada beliau disilahkan. Kepada Bapak Profesor Yudo Giri Suseno, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Cek 1, 2, 3, halo. Maaf, sebelumnya untuk Prof. Yudo tidak bisa hadir hari ini karena mendatangkan agenda lainnya. Jadi sekiranya bisa dilanjutkan ke agenda berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada host. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Al-Ustadz Farzain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dua narasumber kita. Yang pertama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Saya kira kita semua sudah mengenal beliau. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau juga adalah Wakil Menteri Agama pada periode sebelumnya. Kemudian sekarang beliau masih menjabat sebagai Rektor PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dan guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pemateri kedua adalah Al-Ustadz Farzain. Beliau adalah penemu metode follow the line, yaitu Al-Quran tulis. Ya, nanti beliau akan menjelaskan apa itu metode follow the line. Saya sapa dulu presenter ataupun pemateri yang pertama, Prof. Nasaruddin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau menambahkan tentang aktivitas Prof sekarang, tafadhol. Ya cukup lah. Nggak ada apa-apanya. Biasa-biasa aja. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Farzain, barangkali silahkan memperkenalkan metode follow the line. Saya kira ini menarik, metode baru ya bagi sebagian mungkin baru mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alama al-Quran wa asya rasulahu Muhammad al-Insani wal jan salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi minal lisani wal jinan hatta jama'ana min fil jannati dari ni'ami wa ridwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang saya hormati Profesor, alhamdulillah 5 tahun yang lalu Pak Prof menerima mushaf tulis di hotel. Waktu itu ada pembekalan Bunyai seluruh Indonesia di Hotel Surabaya, masih ingat, dan pernah menulis nyicipin juga di tempat itu. Alhamdulillah Pak Prof, sejak bertemu dengan panjenengan waktu di Surabaya sampai hari ini terus kita bergerak untuk terus mengembangkan sebuah metode baru bagi umat Islam agar seumur hidupnya pernah khatam menulis Quran. Karena waktu itu memang pesannya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, bagaimana umat Islam itu dikasih sarana agar khatam menulis Al-Quran dengan segala cara. Jadi, sehingga metode follow the line lahir adalah salah satu sifat dan pemikirannya beliau waktu itu di JPH Surabaya, Jamiah Wal Hufat Surabaya, agar membuat sebuah produk baru agar seluruh umat Islam punya pengalaman khatam menulis Al-Quran 30 juz. Karena itu 15 tahun terakhir alhamdulillah metode ini kita kembangkan terus sampai hari ini, dan insya Allah tahun ini akan kami launching satu program baru. Insya Allah nanti saya sebelum ke sana saya soal dulu ke Pak Prof untuk mentasbih pemikiran-pemikiran kami yang baru, yaitu sebuah program namanya Mushaf Merah Putih, di mana Mushaf Merah Putih itu ini sambil nunggu guru yang lain ya Pak Aus ya sama Pak Prof. Nah, nanti karena saya tunggu fatwa dari Pak Prof ini luar biasa, nanti ditunggu, tapi kalau hanya ini masih ada berapa orang di sini belum banyak, maka kita obrol dulu
Mushaf merah putih itu Pak Prof adalah mushaf yang hari ini sudah dipakai itu. Cuma kalau habis nulis nanti ada satu aplikasi saya di mana satu habis nulis itu nanti yang mentastek itu adalah digital. Tulisan ini benar atau salah. Dan itu programnya sudah saya buat 3 tahun terakhir ini, insya Allah segera kita launching. Habis nulis, anak itu bisa ribet, bisa tukar pulsa, bisa tabungan, bisa bayar BPJS, apa saja. Artinya seluruh kegiatan masyarakat harus dimulai dengan nulis Quran kalau ingin membayar. Mau membayar pulsa, membayar SPP, membayar apa aja. Sebelum nanti kita launching, itu saya mohon doa restu dari Pak Prof, Hajar Gemar dan teman-teman semuanya, supaya program ini kelanjutan dari mushaf santri yang dulu dilaunching oleh Pak Menteri di Hari Santri 2016 di Banten. Jadi mushaf yang Bapak waktu itu saya serahkan itu namanya mushaf santri. Itu sekilas ke depannya bagaimana kami terus mengembangkan dalam konteks semua anak-anak itu ada pilihan, tidak hanya gadget, tapi sebelum pegang gadget harus pegang Quran dulu, menulis, membaca, mendengar, baru dia mendapat reward pulsa. Ini produknya sudah ada 5.000 unit Al-Quran, cuma untuk softwarenya, launchingnya insya Allah, mudah-mudahan Allah berkehendak di 17 Agustus yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Itu Pak Prof sekilas info dan Pak Os, sambil menunggu yang lain. Perkara apa itu profilen nanti aja ketika sudah sisi kedua, dengan sisi perkenalan gitu. Saya kira itu untuk Pak Cici, Pak Prof, sedikit yang bisa kami sampaikan sebagai perkenalan. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi lebih baik. Saya kira itu Pak Cici, dilanjut. Terima kasih Ustadz Farzain. Luar biasa inisiatifnya, idenya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Mudah-mudahan juga menjadi amal kebaikan bagi Ustadz Farzain. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jaza. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, sudah tidak sabar lagi kita mendengarkan kajian ataupun pencerahan, ini lebih pencerahan gitu ya, terkait dengan bagaimana sih kita menjadi guru yang memiliki kejernihan hati. Sehingga dengan kejernihan hati itu kita bisa betul-betul mengarahkan anak didik kita menjadi orang-orang yang intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, sedikit saya memberikan ilustrasi ini kepada, mohon maaf, Prof. Nasar, Ustadz Farzain. Kita sejak kecil gitu ya, sering dikasih cerita begitu ya oleh orang tua kita atau oleh guru kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu waktu kecil dibelah dadanya begitu, dibersihkan dadanya, kemudian oleh malaikat, malaikat Jibril turun kemudian membersihkan Nabi Muhammad yang ketika itu sedang bermain begitu ya. Jadi ada proses pembersihan pada diri Nabi Muhammad. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberangkatkan dari Makkah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk Isra, kemudian dinaikkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Itu juga sama dalam ceritanya dibersihkan. Nah, kemudian juga ada kisah bahwa Rasulullah SAW itu seringkali berkholwat, bertahanus di Gua Hira. Ini juga dalam konteks mungkin membersihkan diri begitu. Nah, kaitannya dengan zaman sekarang kayaknya ini langka sekali gitu ya, susah sekali. Bagaimana tadi kisah-kisah itu bisa kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin tidak gitu ya, seorang guru untuk kemudian
supaya bisa mendapatkan pencerahan begitu ya, supaya hatinya bersih, haruskah melakukan hal seperti itu atau bagaimana? Saya mohon arahan ataupun penjelasannya dari Pak Kiai Profesor Nasaruddin dulu. Tafadhol, Pak. Mamel dua bed. Cek, jangan emang bed. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang pendidikan, ya, berarti kita tidak hanya bicara tentang pengajaran. Mengajar itu gampang, mendidik itu susah. Maka itu kita ada ilmunya. Ya, learning how to learn. Ya, kalau saya boleh share sedikit ya, bahwa bagaimana sih sesungguhnya dalam dunia kita sekarang ini. Dalam lintasan sejarah Islam kita kan kenal ada yang disebut dengan at-ta'lim al-muta'allim. Jadi learning and teaching in Islam. Jadi belajar itu juga suatu profesi, maka itu harus ada pelajaran khusus bagaimana belajar. Learning how to learn. Jangan anak-anak murid kita langsung diajar. Tanpa pernah diajar bagaimana seseorang murid itu belajar. Murid itu dari akar kata arada yuridu muridon. Artinya orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmunya Allah. Ya, kalau orang mau mencari ilmunya guru, sekolah itu namanya. Ya, mencari ilmunya dosen, kampus itu namanya. Maka itu predikat murid itu lebih suci, lebih penting daripada sekedar tulabun atau istilah-istilah lain. Murid itu bahasa tasawuf ya, bahasa spiritual. Orang yang berusaha mencari ilmunya Allah. Kalau tilmidon itu mencari ilmunya guru. Ya. Semua murid itu tilmid. Tapi tidak semua tilmid itu adalah muridon. Ada persyaratan yang dipenuhi. Kalau kita lihat dalam bukunya Ihya Ulumuddin, 12 syurutul murid itu ada 12. Kalau kita lihat di dalam buku-buku bahkan ada yang 99 syurutul murid. Karena kita akan pelajari itu bukan ilmunya guru. Guru itu hanya semacam mursyid. Mursyid itu perantara. Yang mu'allim sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebelum kita mengajar, kita perlu memperkenalkan bagaimana caranya belajar. Learning how to learn. Ta'lim ada. Kemudian setelah itu learning how to teach. Kita juga harus belajar bagaimana caranya mengajar. Tidak semua guru itu pintar mengajar. Maka itu ada ilmunya bagaimana menjadi guru yang ideal. Learning how to teach. Guru itu, ya, dalam bahasa Sanskerta, gu artinya obor, kegelapan. Ru artinya obor. Jadi guru, obor
yang mengusir kegelapan. Jadi kalau guru tidak sanggup untuk mengusir kegelapan dalam benak muridnya, itu bukan guru. Ya. Maka itu di dalam Islam, guru itu mursyid. Ya. Mursyid itu, bagaimana orang bisa menjadi mursyid kalau dia tidak mendapatkan kejernihan, kebeningan hati. Nah, jadi perlu ada learning how to teach, belajar bagaimana menjadi pengajar. Ya. Ya. Jadi karena itu kita juga perlu ada teaching how to learn. Ada guru spesialis untuk mengajar orang bagaimana belajar. Lalu ada teaching how to teach. Ada orang yang spesialis mengajar bagaimana caranya mengajar. Tidak semua pengajar itu pintar mengajar. Maka itu ada pendidikan bagaimana mengajar orang supaya pintar menjadi pengajar. Jadi teaching how to teach. Dalam Islam, syurutul mutlak untuk seorang murid itu memang harus mulai dari taharah. Ma ma'na taharah? Taharah yakni bukan hanya nadhafah. Nadhafah itu kebersihan lahiriah. Tapi juga bukan hanya at-tazkiyah, pensucian batin. At-taharah yaitu pembersihan lahir dan batin. Maka itu kitabut taharah, pembersihan lahir batin. Tidak mungkin orang itu akan mampu memahami hakikat yang suci dengan hati yang kotor. Maka itu persiapan mengajar bagi seorang pengajar itu bukan hanya membuat persiapan mengajarnya di laptopnya, daftar pertanyaan untuk muridnya, kemudian juga habis itu ada bahan examination-nya, bahan ujiannya. Tapi persiapan mengajar yang paling hakiki itu ialah bagaimana menciptakan suatu pengendapan materi ajar itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Membuat persiapan mengajar. Jadi bagaimana caranya melakukan proses pembatinan terhadap materi ajar itu. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh seorang guru. Bagaimana melakukan proses pembatinan? Itu ada dua tahap. Tentu yang pertama adalah kita memohon kepada Allah, karena dialah yang punya ilmu hakikat. Hakikat ilmu itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Kita cuman ibaratnya itu pipa. Dari mata air ke gelas, kita guru itu sama dengan pipa. Yang punya mata air itu di gua itu. Yang gelas itu murid itu. Kita hanya pipa pengantara antara mata air dengan gelas. Maka itu kita perlu memohon guru yang ideal itu. Salat tahajud, dalam salat tahajudnya mempersiapkan isti'dad namanya ya, kesiapan untuk menjadi pengajar. Ya Allah, besok saya akan mengajarkan kitab taharah, semoga masuk dalam relung-relung batin murid saya. Dan tidak ada dosa antara pengendapan itu dengan pengajarannya. Sebelum pergi ke sekolah, sholat duha 2 rakaat. Bangkit lagi 2 rakaat untuk sholat hajat. Ya Allah, sebentar lagi aku akan mengajar. Berkahi murid saya. Sebelum masuk, melangkahkan kaki ke ruang kelas, baca surah Al-Fatihah. Sebelum memulai, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya.
Jadi sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu. Jadi pertanyaan kita di sini menarik nih. Ya, ini terjemahan Kementerian Agama, saya sendiri juga nggak ngerti ini. Saya malah justru menilai terjemahan ini menghilangkan substansi ayat. Kalau kita tidak pakai terjemahan kama arsalna fikum, sebagaimana kami utus rasul di dalam diri kalian. Jadi di dalam kita itu, dalam diri kita itu sesungguhnya ada messengers, ada chips, ada channel, ada sensor. Ya. Kama arsalna fikum rasulan. Risal, ada rasul di situ, messenger. Minkum di dalam diri kalian. Coba lihat. Ini dhamir terlalu banyak di sini. Dalam kaidah, apabila satu kalimat banyak dhamir itu menandakan ayat itu adalah mutasyabihat. Perlu pengertian lebih mendalam. Izinkan saya menerjemahkan sendiri. Sebagaimana kami telah mengutus rasul di dalam diri kalian. Jadi ada messenger setiap orang. Maka itu sebanyak kepala murid kita, sebanyak itu lorong rahasia menuju Tuhan. Nah, yatlu alaikum ayatina. Ya, kalau kita ingin mengundang sang rasul tanda kutip itu mengajari kita, yang pertama kita lakukan wa yuzakkikum, mensucikan diri dulu. Tazkiyah baru ta'lim. Nah, kita kan di CBSA, cara belajar siswa aktif yang dia kembangkan di Kemendikbud itu. Cara belajar siswa aktif itu muridnya yang proaktif. Kita guru itu hanya lebih pasif. Ya, caranya digunting semua yang nggak perlu. Nah, celakanya yang digunting doa. Padahal perintahnya Quran sebelum melakukan ta'lim, pendidikan, lebih dahulu kita melakukan tazkiyah dulu. Pensucian batin dulu. Tazkiyah baru ta'lim. Dengan adanya tazkiyah baru kita melakukan ta'lim, maka kita nanti akan mendapatkan wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Ini lam ini dalam bahasa Arab itu beda kalau la. Terjemah bahasa Indonesianya sama tuh. Kalau la itu artinya sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi begitu ketemu gurunya menjelaskan, paham kita. Begitu baca bukunya, oh paham kita. Tadinya tidak tahu, tapi menjadi tahu setelah membaca buku atau mendengarkan penjelasan guru. Itulah. Tapi kalau lam takunu ta'lamun, itu unknowable. Tidak akan pernah bisa diketahui. Guru juga enggak, buku juga enggak dibahas. Jadi ini divine knowledge, ini pemberian langsung dari Allah. Maka itu disebut malam takunu ta'lamun, bukan mala takunu ta'lamun. Dengan demikian, kalau kita ingin mendapatkan divine knowledge, ya unknowable, maka kita harus mensucikan dulu, tazkiyah dulu. Itu kita dulu di pondok, berwudu dulu sebelum masuk di kelas, berwudu dulu sebelum mengajar. Pengajar dan diajar itu sama-sama membersihkan diri. Kenapa kita harus bersih? La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh sebelum bersih. Apa yang dimaksud tahara itu? Bersih lahir, bersih batin. Ya. Karena itu kata-kata pembersihan ini juga konotasinya sangat physically, sangat fisik. Maka itu terjemah kita itu kadang-kadang ya terlalu menafikan rohani, terlalu fisik materi. Contohnya gini, ini ada ayat. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ini surah Al-Muddaththir.
terjemah Kementerian Agamanya ini coba kita lihat. Hai orang-orang yang berkemul itu berselimut, tidur di tempat tidur. Nah, ini sebetulnya nggak pas nih terjemahan. Ini menggambarkan Nabi itu tukang tidur. Nabi bukan tukang tidur. 6 tahun turun naik ke Gua Hira itu bukan tidur di sana. Baru istrinya setengah mati dagang. Enggak lah. Kenapa diartikan di sini? Hai orang-orang yang berkemul, berselimut, tidur di tempat tidur. Ya. Nabi jarang tidur loh, untuk sekedar kita tahu. Bangunlah, hai bangun. Tidur melulu kira-kira. Jadi negatif connotation dari ayat ini. Kemudian lalu berilah peringatan, baru bangun, masa tidur melulu. Lalu bersihkanlah pakaianmu, watiabu kepatahfir. Jadi Nabi kumal. Kumal apa Nabi kumal? Enggak lah, Nabi paling rapi, paling bersih pada masanya dia. Bersihkan pakaianmu, kalau kita bersih pakaian itu kan dengan deterjen, sabun ya. Tapi apa di sini? Warju sefahjur, tinggalkanlah perbuatan dosa. Jadi pasti yang dimaksudkan baju di sini bukan pakaian ini, tapi badan itu adalah bajunya kalbu, bajunya nyawa, bajunya akal, bajunya roh. Wala tamnun tastakbir, jangan kamu memberikan ada maunya, jadi tidak ikhlas. Walirabbika fasbir, bersabarlah demi Tuhan. Jadi semuanya untuk Tuhan. Nah, kalau saya boleh menerjemahkan secara bebas seperti tadi, ya ayyuhal mudaththir, wahai Nabi yang menyelimuti rahasia besar. Jadi yang diselimuti itu bukan nabinya yang berselimut, tapi ada rahasia besar yang dibungkus, yang diselimuti. Wahai Nabi yang menyimpan rahasia besar. Wahai Nabi yang menyelimuti rahasia besar. Qum fa'anzir. Ya. Bangkitlah, eksposlah. Jelaskanlah apa yang kamu pendam selama ini. 6 tahun lamanya kamu belajar, berapa semester itu. Ungkapkan. It stand for expose. Waktunya kamu mengekspos. Dan bersihkanlah pakaianmu. Pakaian tinggalkanlah dosa. Karena badan itu kan pakaiannya jiwa, pakaiannya akal, pakaiannya roh, pakaiannya. Semuanya itu organ spiritual. Mereka itu semuanya juga adalah salat, sujud, akal sujud. Maka itu ya kana abudu. Hanya engkaulah kami, di situ, artinya di samping badan. Yang sujud itu juga adalah kalbu, jiwa, nyawa, akal. Berarti badan kita itu tempat sujud. Tempat sujudnya organ spiritual. Bahasa Arabnya tempat sujud masjid. Dengan demikian badan ini masjid, ya kan. Jadi kita harus bersihkan. Cara membersihkannya jauh dari dosa, bukan pakai sabun. Nah, jadi cara memahami ayat ini seperti itu. Nah, teman-teman, saya ingin kembali ke topik kita yang semula ya, bahwa kita harus membersihkan diri jika kita ingin mendapatkan hakikat Quran itu sendiri. Karena Quran itu ada 2 dimensi, Quran sebagai kalamullah dan Quran sebagai kitabullah. Ya, Quran sebagai kalamullah itu tinggi di atas tuh tempatnya, jam'iyat, inzal, turunnya sekaligus. Kalau kitabullah itu furqaniyah, itu sudah di bawah, terestrial, tafsili dan tanzil, beransur-ansur turun. Maka itu alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dimaksud di situ ialah kalamullah. Maka itu disebutkan dzalika, tapi terjemahan Kementerian Agamanya Quran ini. Padahal redaksinya dzalika, bukan hadza. Hadza itu ini, dzalika those over there. Ya kan?
Dan yang bisa membaca kitab yang jauh itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Man humul muttaqun, siapa orang bertakwa? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Tidak gampang menjadi orang yang bertakwa, tidak gampang memahami kalamullah. Tapi kalau kitabullah yang di tangan kita di bumi ini, itulah yang hadzal kitab. Nah, itulah yang disebut dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya, hudal linnas wa rahmah. Ya. Jadi hudal linnas wa rahmah. Kalau yang tadi itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berat sekali menjadi muttaqin loh, tidak gampang. Kalau ini petunjuk bagi manusia apapun agamanya. Dosen saya di Mekil dulu di Kanada itu orang kafir banget itu, habis ngajar Quran makan pakai babi, pakai alkohol minumnya. Itu pasti yang diajarkan kitabullah, bukan kalamullah. Kalamullah itu suci, ba'idun, kitabullah qaribun. Kalamullah hudal lil muttaqin, kitabullah itu hudal linnas. Kalamullah nggak mungkin bisa mengakses tanpa ada tahara, bahkan bitahara wa tazkiyah ma'an. Kalau bitahara fakat, bin nadhafa fakat, itu. Ya, kalau ini ila Muhammad SAW, kalamullah wa kitabullah jam'an. Kalau kitabullah itu ila sairil anbiya, kitabullah laisa kalamullah. Tuh. Kalau kalamullah itu masuk wilayah alamul amr, antara makhluk dengan khalik di situ. Bari'un an taghayyur wa tajaddud. Ghairu qabilin nasakh wa tabdil. Jadi Quran yang di atas sana itu bersih, suci daripada perubahan-perubahan. Tidak ada nasib mansuh. Sedangkan kitabullah itu sifatnya zamani, kontemporer. Qabilut taghayyur wa tajaddud, jadi ada taksisnya, ya, ada nasib mansuhnya, ya kan? Maka itu kita perlu membedakan Quran sebagai kalamullah dan kitabullah. Kalamullah itu basit, universal. Sedangkan kitabullah itu murakkab, lokal, bukan lokal ya, partikular. Kalamullah itu turun, kalamullah menjadi kitab. Sedangkan kitabullah turunannya nanti itu menjadi perilaku. Nah, nanti ini sangat penting untuk kita jelaskan, tapi saya tidak jelaskan di sini. Ya, kalau kita di PTQ status semester ini. Nah, kalau kita ingin mempelajari Quran, nggak mungkin ya, kalau kita hanya mengandalkan deduksi-deduksi akal kayak di sekolah, di kampus-kampus itu. Nah, sarana untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam itu ada 6. Sedangkan di kampus atau di sekolah cuma 1. Di sekolah deduksi akal. Tapi kalau kita di pondok ada intuisi, ada ilham, ada wahyu, ada mimpi, mukasyaf. Nggak bakalan kita bisa memahami Islam kalau hanya mengandalkan deduksi akal. Maka itu ada rukun iman kan. Kalau apa artinya rukun iman? Nggak usah pakai akal kalau rukun iman. Siapa yang pernah mengukur berapa derajat tensinya neraka itu? Ya. Malaikat itu bahan kimianya apa itu? Nggak bisa pakai begitu-gituan itu. Itu harus pakai rukun iman aja. Wajib hukumnya kita percaya, kalau nggak percaya tidak beriman. Nah, jadi Islam itu bukan hanya ya masuk akal, ada juga dimensinya tidak masuk akal, maka itu harus kita iman. Ada intuisi, ada ilham. Intuition itu apa? Itu firasat ya. Ilham itu kalau orang Hindu menyebutnya wangsit ya. Ada divine knowledge, ada wahyu itu melalui perantaraan Jibril, ada mimpi. Persoalannya mimpi kita itu dianggap tidak masuk akal, nggak ada tempatnya dalam dunia akademik. Pada dalam Al-Quran itu ada 5 tingkatan mimpi. Ya. Orang nggak percaya mimpi, ajaran Islam hilang sebagian besarnya. Idul Kurban kemarin kita kan, itu kan dasarnya mimpi. Ini orang film manami anni asbaka fantur madza tara qala
Qala if'al tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Mimpi dalam Quran itu ada 5 macam. Ada hilm, bunga-bunga tidur. Ala banamat, pasti dari Allah. Ada ru'yah antara tidur dan tidak tidur dari Allah. Ada waqi'iyah, sebelum kejadian ada isyaratnya di malam hari. Mukasyafah itu transparan. Nah, itu masuk kategori mimpi bertingkat-tingkat. Nah, karena itu apa yang kita bahas pada hari ini, tidak mungkinlah kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam tanpa melakukan apa yang disebut dengan pensucian diri. Kalau kita sudah bersih, persis seperti yang dikatakan Adam. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Ya, sesungguhnya kalian itu berada dalam keadaan lalai. Saya tidak ingin mengartikan lalai di sini sebetulnya. Lalai itu ya malas, enggak. Ini bahasa Jawanya cocok ini, ghafla ini, enggak ngeh. Jadi heedlessness. Jadi apa itu namanya? Heedlessness itu ya tidak ngeh. Contohnya ya tadi saya nggak tahu ya kalau misalnya ternyata di tempat kita ini ada sahabat lama saya ya, ada Pak Farzain. Ya, ini tambah cakep aja nih hari ini kelihatan. Iya, padahal udah 5 tahun belum berubah. Itu kalau baru berkah Quran tuh. Saya kira amal jariahnya beliau itu banyak tuh, karena sekarang sudah laku betul itu follow the line itu. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah memberikan berkah deh, Mas. Berkah itu bukan berarti uangnya banyak ya. Berkah itu artinya memberikan kepuasan kepada banyak orang, bukan banyak istri, ya, tapi banyak orang banyak lagi gitu. Ya. Kalau mau banyak istri juga ya itu urusan Anda dengan istrinya. Enggak lah, cukup satu kok, enggak usah macam-macam lah. Ya. Jadi laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ya, jadi kalau orang kotor itu gafil. Kalau orang gafil itu nggak bisa menyingkap. Ya. Maka disebutkan di sini, sesungguhnya kalian itu berada dalam keadaan lalai. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menyelimuti matamu. Fakashafna. Jadi Allah membersihkan itu. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Yucu ya. Ya, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Jadi ilmu itu cahaya. Ya. Matahari itu sumber cahaya. Dekatilah sumber cahaya itu kalau ingin mendapatkan cahaya itu sendiri. Makin menjauhi sumber cahaya, makin redup-redup kita kan. Itu. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Jadi kalau kita lagi benang kusut, tidak ada nur itu masuk dalam diri kita. Fakashafna, kalau kita sudah tersingkap, mukasyafah, maka apa yang terjadi? Fabasarukal yawma hadid. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Hadid itu apa itu ya maksudnya? Hadid itu tombak yang sangat tajam, ujungnya itu runcin ya, penglihatan yang sangat tajam. Itu yang disebut hadid. Ya, kenapa tidak tajam? Ya, kata Rasulullah, kalau orang sudah mampu membersihkan dirinya sehingga yang makruh sudah dirasakan sebagai haram, semua ditinggalkan, yang sunat-sunat itu dilakukan seperti melakukan wajib, maka orang itu bisa meminjam mata Tuhan untuk melihat dan meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Ya, jadi teman-teman, pertanyaannya, kapan kita melihat? Kapan kita meminjam mata Tuhan untuk melihat? Kapan kita meminjam telinga Tuhan untuk mendengar? Nah, saya ingin bertanya, kalau kita menggunakan mata Tuhan untuk melihat, ada nggak yang tersembunyi? No. Kalau kita meminjam telinga Tuhan untuk mendengar, ada nggak yang tidak bisa
kita dengar? Enggak ada. Maka itu kita harus menyingkap tugas seorang murid itu, tugas seorang guru itu bukan untuk mengajar sebetulnya ya, tapi tugasnya adalah membersihkan debu-debu yang mengotori nurani muridnya. Ya, kalau teori pendidikan sekuler itu ya hubungan antara murid dengan guru itu jahil dan alim. Guru itu alim, pinter. Murid itu jahul, bodoh. Tapi kalau dalam pondok pesantren, level Islam, itu kita tidak bisa mengatakan guru itu pinter, murid itu bodoh. Jadi guru itu dzakir, ngeh gitu ya, mengingat. Sedangkan murid itu ghafil, enggak ngeh. Beda kan? Di sekolah menganggap murid itu bodoh. Dalam pandangan Islam tidak ada yang bodoh sebetulnya. Sebelum kita keluar dari rahim ibu, itu diuji coba dulu oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syaitna. Mau nggak mengakui aku sebagai Tuhanmu? Of course, bahasa Inggrisnya itu. Bukan yes. Kalau yes itu, datang ke rumah nanti ya, yes, iya, ya nggak datang tuh, lemas lagi kan. Tapi kalau of course pasti saya datang itu. Jadi komitmen kita kepada Allah itu menggunakan kata bala, bukan na'am. Bala itu pasti, na'am ya, yes or not itu kan. Teman-teman perlu kita pahamkan kepada masyarakat didik kita ya, bahwa kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berberkah ya, maka tidak ada cara lain kecuali harus pertama kali mensucikan diri. Ala ilmu nur wa nurullah la yuhdali asli tadi dikatakan seperti itu kan. Maka itu iqra. Kapan Rasulullah mendapatkan iqra? Setelah melakukan pensucian diri 6 tahun tuh wisuda dengan iqra bismi rabbikal ladzi. Nah, itu pun juga nanti perlu kita bahas. 4 kali itu Jibril itu mengatakan iqra, 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 iqra. Iqra, dijawab Nabi, ma Nabi qari. Iqra, ma baru iqra bismi rabbik. Iqra yang keempat, iqra wa rabbukal akram. Nah, itu ada artinya semua. Apa arti iqra pertama, kedua, tiga, dan empat? Nah, perguruan tinggi pun juga hanya mengajarkan sampai iqra keempat. Tidak bisa mengakses iqra ketiga dan keempat. Jadi ini perlu mendapatkan penjelasan sebetulnya. Waktu kita sangat terbatas. Apa arti iqra pertama? Itu kesadaran sensorial, tadabbur. How to read and how to memorize in the Quran. Jadi kalau hanya memahami Quran, walaupun hafal 30 juz, tetap iqra pertama kalau nggak paham artinya. Kalau paham artinya barulah masuk kepada understanding itu. Ya, jadi itu how to learn Quran itu. Itu sudah paham artinya itu baru iqra kedua. Tapi kalau sudah mampu merasakan kehadiran Al-Quran itu dalam jiwanya, how to understand and how to meditate Quran itulah iqra yang ketiga. Apalagi iqra keempat, kesadaran spiritual itu. Jadi how to disappear, how to annihilate. Kenapa? Al-Quran itu kan 4 lapis tuh ya. 4 ada Quran ibarah untuk orang awam. Kandungan Quran itu isyarat untuk orang khawas. Dan ada Al-Quran itu lataifnya, kedalaman iqra ketiga itu emosionalnya. Haqa'iq itu adalah untuk spiritualnya. Nah, semakin dalam kita akan mendalami Quran, maka kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Jadi, the more you go in deeper, the closer you are to the God. Makin dalam kamu pergi ke dalam dirimu sendiri, makin dekat kamu kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak far away from kita ya, tapi dia deeper. Maka kita harus lebih dekat. Nah, caranya mendekatkan diri taqarrub ila Allah yaitu ya ta'abbud, ubudiyah kita harus kuat. Jadi seorang siswa, seorang santri kalau kurang ibadahnya enggak bakalan bisa mendapatkan ilmu yang tinggi. Ibadah itu
ilmu itu berbanding lurus dengan ibadah kita yang tinggi. Makin banyak dosa, ilmunya banyak, makin dengan harta. Kita yang penting bukan banyaknya, tapi berkahnya. Apa artinya harta banyak? Dilarang makan nasi, kolesterolnya tinggi itu. Dilarang makan gula, itu ada gulanya tuh, penyakit gula itu. Diabetes ya kan. Kamu jangan makan sayur tuh, hijau-hijauan. Kenapa? Itu asam uratnya tinggi banget. Jangan makan daging, kolesterol jahat. Masya Allah, uang banyak nggak boleh makan nasi, sayur, daging. Lantas apa dong? Banyak tapi tidak berkah. Seperti itu. Rumahnya gede, banyak kamarnya bersih, tapi rasanya kayak rumah sakit. Rumah sakit itu besar, banyak kamarnya, tapi isinya rumah sakit apa? Mobil mewah sih mewah, tetapi kayak naik di atas ambulans. Isinya ambulans itu kalau bukan orang mati, setengah mati. Coba, sedikit tapi berkah, Masya Allah. Gubuk tapi isinya surga. Nikmat itu. Ya kan? Nah, inilah yang kita harapkan. Ilmu tidak perlu banyak, tapi berkah. Ilmu yang banyak dan berkah itu lebih bagus kan. Karena itu teman-teman, kata kunci yang saya ingin saya sampaikan. Jadilah guru yang baik. Gu artinya kegelapan, ruh obor. Obor yang menerangi kegelapan, obor yang mengusir kegelapan. Dan murid itu adalah bahasa Arab, orang yang ingin mendapatkan ilmunya Allah. Nggak bakalan bisa mendapatkan ilmunya Allah kalau nggak dekat dengan Allah. Kalau mau dekat dengan Allah sumber cahaya, maka itu bersihkan dirinya. Tanpa ada pensucian pembersihan diri, nggak akan mungkin dapat ya ilmu itu. Maka itu guru dan murid itu sama-sama harus bersih, suci. Ya, itulah yang kita harapkan. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa panjang ya karena ada tamu kami juga yang sedang menunggu ya. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dalam sekali Prof penjelasannya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk tanya jawab, Prof. Ada? Atau mungkin cari kesempatan lain, Mas. Biar ini kan satu semester nggak cukup ini. Jadi jangan hanya pertemuannya sekali. Oh iya. Ya, ikut aja di Zooming kita di setiap hari ada kok. Oh iya. Jadi mohon maaf ya, ini ada tamu saya dan ada juga kayak gitu. Baik, Prof. Syukran kasiran. Yuk, Pak Arsain ya. Terus berkarya. Ya. Adita ini bagus nih. Anda kebanggaan kita nih. Jazakumullah khairan katsira, Prof. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah tadi sudah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari guru kita semua. Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kemudian kita masih punya pembicara atau narasumber kedua, Ustadz Farzain. Ini saya ingin bertanya, Ustadz, ini kaitannya dengan filosofi follow the line ini kan mengikuti jalan yang benar gitu kan ya, jalan yang sudah bagus begitu. Jadi luar biasa. Jadi kita itu memang hidup harus mengikuti jalan yang bagus. Ini kaitannya mungkin dengan mengikuti Al-Qur'an atau apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya begitu ya, Ustaz. Tafadhal Pak Ustadz Farzain untuk memberikan penjelasan terkait dengan tadi bagaimana sih trik, tips kita menjadi guru yang baik yang bisa menyampaikan kita kepada atau anak murid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Cucu nih, baru ketemu saya nih. Wajahnya ternyata masih muda, umur 17 ya, Mas. Baru ketemu sekali.
Nah, terima kasih Pak Prof. Hajar Umar. Mudah-mudahan terus bisa berdakwah dan tunggu fatwa-fatwanya Pak Hajar Umar. Saudara-saudara sekalian dan pendengar sekalian saya hormati, dalam kesempatan ini memang saya sempatkan betul untuk bisa mengisi acara ini karena ini memang sangat penting banget tentang sebuah perilaku sebelum kita melakukan sesuatu. Pada prinsipnya metode follow the line ini memang lahir ada sebuah metode itu yang memang diciptakan untuk memudahkan. Tetapi metode saya ini justru menyimpulkan sesuatu yang sudah ada, insya Allah sudah sejak mulai Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu disuruh oleh Allah hanya follow the line, mengikuti garis ketentuan yang sudah baik dan benar dari Allah, tanpa segeser sedikit pun. Makanya Nabi Adam dikasih nama-nama, tetapi line-nya itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu berlanjut sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai hari ini pada kesimpulannya, manusia itu tidak bisa lepas dari yang disebut dengan follow the line, mengikuti garis atau itba bisa ini. Ketentuan yang sudah baik dan benar dari Allah. Tentunya guru mengajar itu dalam rangka agar murid mengikuti ketentuan yang sudah baik dan benar dari seorang guru. Demikian juga semua contoh, termasuk saya hari ini pakai online. Jadi kalau saya nggak follow the line, saya nggak mungkin bisa ketemu sama Mas Lucu nih. Misalkan ada satu garis yang sudah saya lalui, misalkan saya harusnya enter, saya pakai escape, gitu, nggak ketemu. Betapa pentingnya follow the line itu, betapa pentingnya itba bisabilillah, itba birasul, guru semuanya. Dan pada prinsipnya pengajar yang berhasil, baik itu contoh di follow the master itu dikenal di dunia kaligrafi. Kalau talaki itu dikenal di dunia penghafal Al-Quran atau pengajar Al-Quran. Artinya, tapi prinsipnya adalah follow the line, mengikuti garis ketentuan yang sudah baik dan benar. Karena itu metode ini penyimpulan, karena tingkatan kami masih tadabbur, apa yang dikatakan Pak Prof tadi. Jadi kami merenung terus apa yang seharusnya ke depan kita lakukan agar orang itu semuanya mengikuti garis ketentuan yang sudah baik dan benar tanpa menambah dan mengurangi. Nah, ada irisan apa yang dibahas Pak Prof tadi, ayat-ayatnya nanti ada sedikit ada kesamaan banyak, alhamdulillah insya Allah. Tapi kajian kami adalah lebih kepada kekinian, atau pesan yang saya dulu itu adalah membaca Quran dengan cara teraplikasi setiap saat atau setiap di zamannya. Maka metode-metode termasuk saya bisa menciptakan atau mengarang sebuah aplikasi bisa membaca tulisan, atau nanti dikenal namanya ROW. Jadi saya itu punya program namanya ROW, Writer of Life, pembaca tulisan. Itu mungkin satu-satunya nanti. Itu ilham dari Al-Quran yang saya aplikasikan untuk dunia saat ini. Kami berdakwah 10 tahun, Bapak-Bapak sekalian, dulu semuanya yang ada di seluruh Indonesia, yang lagi mendengarkan, 10 tahun itu kesulitan kami mensosialisasikan metode follow the line ini adalah pada tataran ada apa, dapat apa saya. Kalau pahala saya bisa cari sendiri. Nah, karena itu teraplikasi metode ini nanti menjadi metode yang insya Allah Pak Cucu, Pak Prof semuanya doanya ya, mudah-mudahan ini, karena ini udah lama 3 tahun tidak saya launching nih. Mudah-mudahan Ustaz Cucu nanti ketika ngasih anaknya uang, jangan kasih uang Quran aja, suruh nulis baru dapat pulsa nanti. Ya kan? Jadi ini saya bukakan sedikit ya. Ini muncul ini Pak. Kelihatan ini follow the line, kelihatan Pak? Ada. Ya, ada. Jadi metode follow the line ini ada itba bisabilillah ya, ada yang merupakan satu-satunya pilihan memang. Kita tidak bisa punya pilihan lain kecuali mengikuti ketentuan yang sudah baik dan benar. Nah, ini pada metode follow the line ini saya simpel dan sistematis, tenang saja. Nah, ini Pak Cucu, Pak Guru sekalian. Pertama yang memang perlu kita lakukan pada anak didik itu adalah suri tauladan.
kita belum pernah membahas dalam sebuah materi, termasuk mungkin Pak Prof tidak kepikiran mungkin ya Pak Prof Nazaruddin, bagaimana uswah, contoh yang diberikan oleh Nabi mulai lahir sampai dia diangkat menjadi Rasul itu menjadi sebuah buku. Nah ini insya Allah saya akan ngarang buku yang intinya perilaku-perilaku yang sifatnya itu induksi. Kenapa kok induksi ini? Karena waktu itu Nabi belum mendapatkan turunnya Al-Quran. Jadi perilakunya itu sangat alami, sangat langsung dari Allah, sehingga orang sejazirah Arab itu kebingungan. Ada orang kok sejujur ini, ada orang kok sebaik ini, ada orang kok punya kasih sayang seperti ini. Artinya pendidikan Rasul kepada umat itu dimulai dari perilaku yang sangat konsen, sistematis, dan jangkanya lama. Jadi tidak bisa seorang guru memberi contoh hanya sesaat. Masalah transformasi kognitif, pengetahuan itu belakangan. Nah, ternyata kalau kita amati, insya Allah buku itu menjadi banyak halaman, karena sejarah itu menurut saya perilaku Nabi yang sangat menarik dan perlu terus dicontoh itu justru sejak beliau lahir, sebelum kelahiran, peristiwanya, sampai beliau diangkat jadi Rasul umur 40. Baru ada pendidikan, ada perintah baca itu justru di umur 40, ikro. Artinya betapa penting sebuah uswatun hasanah, contoh yang baik, betapa pentingnya sebuah perilaku bagi guru, diri kita kepada anak, kepada suami, kepada istri, itu tidak ada hentinya kita memberikan contoh yang terbaik. Contoh terbaik itu kita tidak akan kehabisan karena Rasul adalah gudangnya contoh dan dia sebaik-baik contoh. Persoalannya kita ini tidak follow the line. Persoalannya kita tidak sesuai garis ketentuan yang sudah ada. Gara-gara sang suami istri nambah-nambah jadi rame, akhirnya nggak jadi jalan dua-duanya. Yang satunya katanya gini, yang satunya gini, dua-duanya akhirnya tidak melakukan sesuatu yang baik. Nah, kami memang konsen, saya itu punya namanya laboratorium Tarbiyatul Alamin. Jadi laboratorium memang pendidikan alam semesta. Mudah-mudahan Pak Cucu doanya ya, saya akan terus berkarya sesuai harapannya Pak Prof. Saya ada beberapa buku tentang ke depan seperti apa. Saya melihat Pak Cucu ini juga punya potensi ngarang, cuma males mungkin ya nulis-nulis ya. Atau mungkin tidak banyak tulisannya. Jadi kalau informasi itu dimasukkan terus secara petisi, dan berulang-ulang akan menjadi file seseorang untuk bertindak. Jika anak-anak itu main game itu terus-menerus masuk ke dalam alam bawah sadarnya, maka anak itu menjadi reaktif, anak itu menjadi bandel. Itu bukan karena ilmunya, artinya pengetahuannya bukan. Dia mungkin jadi orang pengetahuannya cukup mungkin di pondok, tetapi yang mempengaruhi perilaku yang paling kuat itu adalah repetisi dan pembiasaan. Jika pembiasaan di dalam otaknya itu yang dipegang itu misalkan game yang sifatnya itu konfrontatif atau yang sifatnya apa, maka tidak sadar anak itu memiliki kemampuan di bawah sadarnya akan melakukan apa yang ada di filenya tadi. Nah, jika Quran ini saya desain khusus untuk menjadikan file system atau operating system bagi otak. Nanti ada pembahasannya sedikit ini nanti di file-file berikutnya ini. Menarik. Jadi orang itu memang diperuntukkan dengan menulis Quran ini, otaknya akan memiliki operating system yang baik dan file-file yang bagus. Dasarnya apa nanti di Quran ada, seperti apa di sini nanti di halaman berikutnya. Nah, Qurannya itu seperti ini, jadi kita bentuk transparan seperti ini. Ini ada Pak Menteri, ini waktu itu launching 33 provinsi di seluruh Indonesia, diikuti sekitar 43.000 orang di seluruh Indonesia nulis bareng sebagai pencanangan budaya menulis Al-Quran nasional. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, guru-guru PAI yang hari ini ikut, bahwasanya program ini sudah dicanangkan oleh Pak Menteri dan Quran yang ditulis Pak Menteri itu sekarang ada di istana sebagai bukti bagaimana menulis Quran itu bisa dilakukan serempak di seluruh Indonesia. Maka kalau kita mengenal menulis bareng ini namanya Khatmil Quran bil Qalam. Jadi menghatamkan Al-Quran dari sisi bacaan ada bin nazar atau bil ghaib,
Tapi kalau penjagaan secara tulisan, harusnya kita terus mengembangkan apa yang disebut dengan bil qalam, menghatamkan menulis Al-Quran dengan cara menulis. Karena sisi penjagaan Quran itu tidak hanya bacaan, tetapi juga tulisan. Karena maaf, kami keliling 10-12 tahun ini, jarang sekali, maaf sekali, guru-guru kita itu bisa lihai dalam hal menulis Al-Quran tanpa didahului di pondok pesantren. Nah, kalau sudah imriti, kemudian syarat-syarat bisa, saya kira bisa. Tetapi tanpa dasar sama sekali tidak bisa. Ini. Nah, kenapa ini menjadi primordial sekali bahwasanya menulis itu penting? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sudah mengabarkan bahwasanya yang terpenting di akhir zaman dan besok. Jadi al-yaum itu saya maknani momentum ya. Jadi kalau dimaknani besok-besok itu akhirnya gini, masyarakat itu kalau saya dakwah, saya artikan al-yauma itu nanti setelah akhirat, kata orang-orang awam. Besok kok dipikir sekarang. Maka dalam konteks ini al-yaum itu momentum. Seketika saat hari ini kita momentum apapun, maka menulis itu penting. Contoh saya dengan Mas Yusuf sekarang, itu menulis itu lebih penting. Karena itu yang menjadi dasar. Jadi agar kita dalam berdakwah itu tidak ada lagi dialektika seperti apa yang disampaikan Pak Prof tadi, luar biasa memaknai Quran sangat pas banget. Sehingga apa? Orang tidak lagi bertanya jauh-jauh. Nah, ternyata 2 tahun kita ini disuruh dibungkam oleh Allah pakai masker, kaki kita juga nggak bisa kemana-mana. Kemarin 2 tahun itu hanya tangan kita yang bergerak. Inilah momentum yang sudah disebut jauh-jauh hari di ayat Al-Quran itu. Maka tangan kita ini harus menulis Al-Quran sebagai bentuk kalau ditanya nanti apa kitabmu, tangan kita yang menjawab Al-Quran. Nah, kelebihan metode follow the line, supaya nanti waktunya juga nggak lama. Kelebihan metode follow the line, Ustadz Cucu, Ustadz yang lain, dan Pak Guru sekalian yang saya hormati, adalah satu prosesi yang selama ini tidak terjadi di pembelajaran atau di pendidikan, yaitu konsep menitik beratkan satu koordinat antara mendengar, menulis, dan membaca itu pada satu dudukan. Kalau kita di pondok namanya satu dudukan, satu wiritan, satu dudukan. Anak kita kadang membacanya nggak jelas, nulisnya di sekolahan, PR-nya di rumah, macam-macam, tidak satu koordinat. Tapi menulis Al-Quran metode follow the line ini adalah di mana indera kita melihat, tangan kita menulis, kuping kita mendengar, itu pada satu koordinat. Tidak kemana-mana, satu dudukan. Ini kelebihan metode ini. Jadi tidak ada lagi misalkan baca enggak, karena nanti dalam satu silabusnya itu mendengar, membaca, menulis itu dalam satu kali, tidak terpisah. Kemudian mengubah pola kognitif, afektif, psikomotorik menjadi psikomotorik, afektif, kognitif. Yang selama ini di TPQ itu, atau Bapak Ibu sekalian, guru PAI itu mengajarkan selalu yang diutamakan itu kognitifnya dulu, pengetahuan anak-anak, kamu jangan istilahnya berbohong, atau kita mengatakan alif, kemudian sikap seperti apa membaca alif, mulai sikap atau tata letak makhraj atau sifat atau apa kan itu. Baru ada pelajaran menulis. Tetapi metode ini mengutamakan menulis dulu, metodik dulu. Jadi yang selama ini kita ngembangkan di sekolah itu ternyata TPQ itu lebih efektif metode ini. Karena anak datang disuruh nulis dulu, baru nanti dikasih tahu tulisannya itu bacanya kayak apa. Jadi anak di TPQ itu ada yang anak PAUD, itu ada buku saya yang khusus untuk PAUD, itu hanya nulis alif 40 kali. Tapi tidak diberitahu kalau itu alif. Setelah ditulis, baru dikasih pemahaman kalau itu alif. Nah, ini model pembelajaran yang kami memang mengutamakan perilaku, mengutamakan action. Legitimasi pengetahuan itu belakangan. Bukan berarti salah, bukan. Memang sebuah metodologi. Jadi ternyata selama 10 tahun ini sangat efektif karena anak telah melakukan menulis alif, kemudian dilegitimasi namanya alif, maka otaknya langsung menyimpan. Tetapi kalau guru mengatakan alif, ba, ta, jim, tapi dia tidak tahu tulisannya, tidak pernah nulis, lupa.
Itu maksud saya. Jadi bukan berarti kognitif lebih, enggak, bukan. Maksudnya ini sebuah metode yang punya kelebihan. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Kemudian ini enggak dulu ya. Nah ini Ustadz Juju, Bapak Guru sekalian yang saya hormati, saya masuk ke session di mana memang penelitian kami ini memang khusus untuk kekinian. Jadi insya Allah menjadi kekinian betul ya. Menulis Al-Quran 30 juz itu sama dengan menginstal Windows. Nah ini tadi Pak Prof membahas tentang pembersihan macam-macam. Pengalaman kami sebagai penceramah atau apa untuk menjadikan orang sadar dari 1 juta, belum tentu kita bisa dapat 100 orang. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan belum tentu bisa dilakukan oleh para guru. Ini yang menjadi persoalan sampai 1000 tahun yang kemarin sampai, karena apa? Transformasinya memang itu tidak sistem instalasi. Nah, kalau sistemnya instalasi, jangankan 1 komputer 1 miliar di seluruh dunia diinstal Windows, semua jadi Windows. Nah, Ustadz Juju dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ini saya menulis Al-Quran 30 juz sama dengan menginstal Windows. Kayak apa? Ini ilmiahnya. Jadi ilmiahnya begini. Proses install di dalam cakram CD itu harus ada garis edarnya. Ini garis edar. Garis edar ini yang disebut dengan follow the line. Garis yang harus diikuti, tidak boleh meleset sama sekali. Tidak boleh lepas dari garis. Kalau ini lepas, maka terjadi registry, tidak ada perpindahan atau terbaca. Yang kedua, ada proses reading dan writing. Nah, kalau hanya proses reading, tidak akan terjadi CD cakram ini filenya pindah ke hard disk atau yang lain. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus ada optik. Optik ini alat pembaca. Alat pembaca kita adalah tangan kita. Kemudian ada magnet atau penyimpan. Di dalam tubuh kita ada namanya zat ferro atau zat besi atau darah. Jadi proses install pada cakram CD, 4 syarat ini menjadi ada ketika Al-Quran, 1, dicetak dengan metode follow the line, prosesnya harus reading dan writing, kemudian harus ditulis dengan tangan, tidak boleh dengan istilahnya mesin cetak. Kemudian penyimpannya otomatis di darah. Ini yang disebut dengan proses instalasi. Ini maaf, Ustadz Juju dan para guru sekalian yang saya hormati, penemuan ini sudah saya presentasikan, kalau disertasi belum, itu di Universitas Negeri Solo, UNS, dengan profesor itu waktu karena dia khusus untuk ini. Alhamdulillah dia juga kaget, loh iya ya, kenapa ya Pak nggak kepikiran kan gitu kan. Jadi kalau ingin memindahkan file Al-Quran dalam sisi ruhnya, tadi yang disebut dengan kitabullah, tidak bisa dengan kalamullah, tidak bisa dengan kitabullah, harus dengan kalamullah. Nah ini, nah kenapa ini bisa Ustadz dan Pak Guru sekalian, ini penjelasannya di sini. Coba perhatikan. Di dalam sebuah konsep instalasi atau programming atau kita sebut dengan coding, coba diperhatikan. Fa ini menjadi titik tengah. Kaf ini di sampingnya, samping kiri-kiri. Ba menjadi ba, ro ketemu ro. Ini yang tadi dibaca tadi, Rabbaka fakabbir, itu Tuhanmu agungkan. Tetapi fa ini menjadi cermin sebuah program. Maka Al-Quran itu saya yakini adalah operating system kehidupan alam semesta. Karena sampai lihat sendiri, fa ini ada di tengah-tengah antara kaf dan kaf, ba dengan ba, ro dengan ro. Ini luar biasa. Ini makanya kita teliti terus. Ada satu lagi ayat, wa kullu fi falakin, yang menjadi garis tengah itu adalah ya. Jika ya di tengah, maka termin fa ketemu fa. Maka Al-Quran itu, jika sudah ditulis Al-Quran 30 juz itu dalam diri kita, dan sudah menjadi terintegrasi dengan darah kita, tersimpan, maka apa-apa yang kita lakukan, itu seperti Quran itu menjadi cermin. Jadi,
seperti yang digambarkan bahkan di sini di surat Al-Yasin, waktu semua dalam perhitungannya. Jadi semua tidaklah mungkin siang malam mendahului ya, masing-masing beredar pada garis edarnya. Tetapi menjadi penelitian saya bukan masalah ininya, tetapi kenapa iya ini bisa di tengah-tengah, yang di samping kanan kirinya bisa fa ketemu fa, lam ketemu lam, kaf ketemu kaf. Kemudian ini ada fa ini menjadi kaf, dan ini masih banyak. Ada yang nantinya per kalimat, ada per ayat, bahkan per surat. Kalau kita teliti, itu menjadi garis kanan kirinya. Jadi ini yang menjadi fokus kami. Tentunya ini memang tadi saya katakan memang berat ya. Jadi, tapi ini ya tugas kami laboratorium dan juga guru-guru sekalian, bahwasanya tugas seorang guru kepada siswa itu menginstal awalnya adalah perilaku agar kita bisa dicontoh oleh anak-anak, dan kita lebih banyak memberikan garis-garis yang sudah baik dan benar itu, contoh-contoh itu kepada anak-anak. Sebelum selanjutnya ini boleh sisi tanya, saya Jujuk, biar lebih seru. Silakan. Ya, silakan. Ustaz. Monggo kalau mau ada yang bertanya, silakan Bapak-Bapak sekalian. Oh iya, iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung raise hand. Langsung sampaikan ke Ustadz kita ini, yang luar biasa nih. Beliau adalah penemu follow the line ya, ikuti garis. Nah, tadi sesuai dengan filosofinya ya, mengikuti garis yang sudah benar gitu ya. Garis yang memang pantas untuk diikuti. Nah, luar biasa, Ustaz. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Dwi Cahyo, silakan. Dwi Cahyo. Baik, Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya sehingga saya bisa bertanya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bapak untuk ilmunya yang telah disampaikan siang hari ini. Saya izin bertanya terkait metode yang tadi. Nah, itu apakah bergantung juga gitu uswah hasanah tadi, itu suri tauladan tadi dengan kedekatan antara guru dan murid gitu. Karena yang pertama, saya ingin mengetahui apakah sebenarnya ada batas tertentu yang harus kita berikan jarak antara murid dengan guru sendiri gitu. Jadi jaraknya dan batasnya itu seperti apa? Apakah boleh guru di luar jam pelajaran atau di luar pendidikan yang diberikan kepada muridnya itu dekat sekali dengan muridnya gitu? Atau apakah terdapat batasan tertentu gitu, dimanapun guru tetap harus menjadi guru dan dimanapun murid harus tetap menjadi murid gitu. Mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan untuk saat ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dwi. Pertanyaannya langsung saja mungkin Ustadz Farzan untuk menjawab. Ya. Alhamdulillah, saudara Mas Dwi Cahyo. Maaf, dari mana Mas Dwi? Asli Ngawi Pak. Wah, alhamdulillah, wong Ngawi dong. Oke Pak. Mas saya yang saya hormati, Pak Cucu Surahman, Pak Nazaruddin, model pendidikan follow the line ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh, maaf, dalam transformasi pengetahuannya ya ini. Tadi kan ada dua pertanyaan sebenarnya walaupun secara implisit. Ada klasikal itu bisa dilewati BTQ, karena buku kita ada BTQ 1-5, ada untuk PAUD, ada yang belum saya launching namanya Sibghotan, ada mewarnai otak anak dengan Al-Quran, ini yang belum saya launching, judulnya Sibghotan itu sampai 114 jilid. Nah itu pengajaran-pengajarannya kalau klasikal ya ada ketentuannya, karena standar kelulusan atau standar capai pendidikan ini ada dua, standar karakter artinya perilaku yang dicapai, berarti ada sesuatu capaian yang harus dirutinitaskan, diistiqomahkan tiap hari dengan jangka tertentu. Tapi kalau yang dituju itu kognitif, pengetahuan, anak mampu nulis alif, mampu ba, dia bisa mengucapkan, itu bisa saja 1 bulan dikhatamkan beberapa jilid.
Maka pada prinsipnya awalnya memang kami menekankan karena kami ingin ada buku satu yang belum juga saya launching, masih dalam konsep, namanya merubah energi Al-Quran kepada perilaku. Itu berarti apa? Sesuatu yang dilakukan dengan Al-Quran yang sampai merubah perilaku kita. Kognitif itu sebuah stimulus awal agar orang ingat kalau ini larangan dan ini perintah. Ini iman, ini takwa. Tetapi kalau internalisasi sesuatu yang diulang terus dan kedekatan emosional dengan Quran, maka Quran itu menjadi diri kita. Maka buku-buku merubah energi Al-Quran pada perilaku itu lebih kepada bagaimana kita ini tidak jauh dari Al-Quran dari sisi perilaku. Tetapi dari pendidikan umum atau pendidikan ya, anak supaya bisa ngaji, maka buku-buku kita juga menyiapkan yang standar capaiannya. Kalau buku satu, anak nanti bisa menggandeng huruf awal, huruf tengah, huruf akhir, bisa mengusapkan ini itu ada sendiri. Ya, nah buku kita itu sudah lolos 20 judul buku dari kementerian, dari Batubang ada 20 judul buku, nanti bisa dipercetakan Balai Pustaka. Kebetulan yang nyetak juga BUMN, yang buku-buku kita yang lolos. Untuk bisa digunakan di SDMI seluruh Indonesia. Kalau kemarin kan Quran itu sangat enggak umum ya, masa nggak bisa dibiayai oleh dana negara. Tapi kalau hari ini Alhamdulillah Quran kita, Quran Follow the Land, ada 20 judul buku yang sudah bisa dibiayai oleh dana bos dan macam-macam. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Yang kedua, ada mungkin pertanyaan secara implisit. Batasan jadi guru murid itu apakah saat di ruang kelas atau juga termasuk di luar kelas? Ini tadi kira-kira ada implisit begitu Pak Yayo? Pak Yayo? Iya, Pak. Nah, kan? Jadi ada pertanyaan teknis dan juga ada kategori. Maka Pak Prof tadi sudah bilang, ketika kita menjadi pendidik atau pengajar, kalau pengajar ada masanya, masuk jam pagi dengan standar tertentu yang diajarkan, kita siapkan, kita ngajar satu bab, udah selesai. Tapi kalau kita mendidik, apakah saya ini di sini, walaupun saya ini sangat tidak punya murid sama sekali, apakah saya disebut sebagai guru? Jadi Pak Prof sudah menjelaskan bedanya guru, ya kan, guru sama murid di dunia pendidikan nasional dan di dunia pondok pesantren. Tadi sudah membedakan ya. Ustaz Cucu sudah masih ingat ini. Jadi batasan-batasannya pada prinsipnya kalau kita mendidik, apalagi dari konteks Follow the Land, maka kita tidak bisa keluar dari kondisi kita sendiri sebagai orang yang selalu memberi contoh yang lebih muda atau lebih di bawah kita, bisa murid, bisa tetangga, bisa macam-macam gitu. Jadi kategori-kategori tadi sudah dijelaskan Pak Prof materinya tadi. Jadi kalau kita didik ada hal tertentu, mengajar, kalau mendidik insya Allah kita ini walaupun di luar tetap menjadi pendidik. Perkara disebut guru atau tidak, nah ini karena saya walaupun bukan seorang guru misalkan, bisa saja orang memanggil saya guru. Saya kira gitu Pak Mas Dwi Cahyo, mohon maaf barangkali ada yang kurang jelas, monggo bisa di replay lagi atau yang lebih berdalam monggo, mumpung ada waktu, silakan. Ya, bagaimana Mas Dwi? Iya Bapak, insya Allah sudah jelas. Saya izin mengonfirmasi dikit jawabannya, takut nanti salah saya nyatetnya. Berarti tadi untuk implementasi dari metode itu adalah rutinitas yang terus dilakukan sehingga istiqomah gitu. Jadi terimplementasi di antara murid-murid apa yang kita didik gitu. Begitu ya Pak? Ya, siap. Betul. Ya. Baik ya. Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Dwi Cahyo ya. Ya, luar biasa memang ini. Kalau kita lihat teori-teori memang sangat cocok dengan teori ya Ustadz, ini metode follow the line itu terutama ya yang uswatun hasanah itu ya, memberikan contoh yang baik ya, dan itu langsung kalau dalam teori pendidikan lagi kan seperti misalnya Edgar Dale juga itu ada pengalaman di kurva pembelajaran itu yang paling bagus itu langsung mengalami gitu ya. Kayak belajar itu langsung ikut dalam ya istilahnya
dalam suasana belajar atau dalam mengalami lah pengalaman begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menulis Al-Quran, berarti di situ langsung kita mempraktekkan begitu ya, mempraktekkan dengan gerak kita psikomotorik lah betul lah tadi ya. Jadi psikomotorik kita langsung diajak untuk bekerja, di situ mengalami, merasakan, dan seperti belajar juga ya. Kalau belajar dengan langsung kita misalnya menulis, nah itu akan lebih kuat kehafalan gitu ya. Menghafal juga kan ada metode kitabah ya, ketika misalnya kita ingin menghafal Al-Quran, salah satu di antaranya dengan menuliskannya ya Ustaz ya. Jadi kita misalnya surat apa gitu, kemudian selain daripada kita misalnya apa namanya talaki gitu ya, atau membacakan di depan guru, kita juga bisa belajar dengan kitabah itu, menghafal, kita melihat apakah kita benar-benar hafal atau tidak dengan cara dituliskan, dan itu akan luar biasa ternyata. Metode seperti itu luar biasa, akan menambah mungkin kita, kuat kita dalam menghafal. Jadi luar biasa lah intinya, saya salut sekali ini dengan metode ini. Saya juga sangat berniat ini Pak Ustadz, mohon doanya untuk bisa menuliskan Al-Quran 30 juz ini ya. Amin. Pengen punya pokoknya saya juga, mushaf sendiri gitu ya, yang ditulis dengan tangan sendiri. Luar biasa. Silakan ada tambahan lagi Ustadz. Yang terakhir sebelum kita tutup, jadi wahyu pertama itu yang perlu kita tekankan dalam konteks setelah baca. Selama ini kan kita selalu mengkaji tentang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi ada fase kedua disebut Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian ada alamal insana malam, tadi yang disebut bukan malam tapi malam. Itu ada ilmu yang diberikan oleh Allah secara khusus kepada kita. Kepada siapa orang yang diberi ilmu secara khusus? Alladzi 'allamal insana malam ya'lam itu adalah orang yang mau melakukan bil qalam, mau melakukan pekerjaan, mau melakukan. Itu yang mendapat ilmu yang secara khusus. Salah satu contoh keahlian saya di samping saya bisa. Saya ini dapat servis elektro, mulai televisi, komputer, mesin cuci, semuanya saya bisa. Masya Allah. Sampai sekarang misalkan saya membuat desain-desain itu bukan berarti kami pinter, tetapi kami adalah orang yang selalu melakukan sesuatu, karena saya yakin dengan melakukan itu ilmunya tambah, dan Allah itu langsung memberi, yang disebut tadi malam ya'lam, bukan malam. Malam itu berarti ada suatu luas yang dimensinya besar luar biasa. Nah, karena itu 5 wahyu surat 5 ayat ini sangat fenomenal. Sangat fundamental, misalnya fundamen ya bagi kehidupan orang itu mau membaca, karena membaca itu adalah meningkatkan identifikasi. Karena itu Iqra' itu kenapa sampai 4 kali? Karena apa? Kemampuan manusia itu ditentukan oleh kekuatan identifikasinya. Jadi kalau saya membaca Ustadz Jujuk tanpa saya identifikasi dulu dengan 4 langkah, dengan tadabbur macam-macam, mungkin saya salah pikir. Jangan-jangan ini istrinya 4, kan jadi salah nanti. Anu saja gitu ya. Jadi maksudnya gini, Iqra' itu harus diulang terus, Iqra' itu harus diperkuat terus agar kita memiliki kemampuan identifikasi. Tadi di layar saya tadi ada kekuatannya. Yang kedua, mendengarkan Al-Quran yang disebut dengan di situ adalah dan dengarkan Muhammad, apa itu ayatnya lupa. Jadi mendengar itu penting. Karena mendengarkan Al-Quran itu meningkatkan kepatuhan dan ketaatan siswa. Maka saya berharap guru PAI yang hari ini mendengarkan, program pagi mendengarkan Al-Quran itu perlu dirutinkan dan diistiqomahkan. Penelitian saya mengatakan, anak yang telah mendengarkan Al-Quran dengan makhraj, tajwid, sifat huruf yang bagus, itu secara di bawah sadar manusia, itu akan menjadi anak itu lebih patuh dan taat. Karena apa? Sensor di otak kita itu sampai bacaan salah antara ikhfa misalnya itu tahu, antara alif hamzah itu tahu, itu kalau tidak terbiasa nggak tahu. Bayangkan kalau anak sejak SD MI didengarkan pendengaran yang sangat detail, maka dia di bawah sadarnya akan melakukan sesuatu yang sangat taat. Maka program sekolahan menulis, membaca, mendengar itu tidak bisa lepas. Harus dilakukan, apalagi ini Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah menulis.
menulis Al-Quran itu dimensinya adalah orang dituntut untuk mampu menyelesaikan persoalan. Jadi setelah tahu identifikasi, kemudian tahu ketaatan, anak diajari untuk mampu menyelesaikan persoalan dan mampu menghadapi hal-hal ke depan. Maka menulis, membaca, mendengar Quran 5 menit, 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai di seluruh sekolah, terutama di MI maupun di SD seluruh sekolah, itu menjadi sesuatu menu wajib otak anak di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan demikian kita tidak mimpi 2045 menjadi Indonesia emas. Karena apa? Anak-anak sudah terinstalasi kesadarannya, ketaatannya, kepatuhannya, dan kemampuannya untuk menyelesaikan. Kemudian ada pertanyaan mungkin dari guru-guru, ini perlu saya jawab karena selama saya seminar mana ada pertanyaan, apakah ini disebut menulis? Apakah ini bukan menebalkan? Apakah ini bukan jiplak? Kan itu. Maka teori saya, jangan ini saya pertahankan di beberapa pertemuan di akademisi, menulis itu adalah meninggalkan jejak, di mana jejak itu bisa dibaca oleh orang lain, itu menulis. Contoh, saya menulis A, itu jejak yang ditinggalkan dari ujung ke atas, kemudian saya ke bawah lagi, kemudian saya ke gini. Nah, artinya apa? Menulis itu jejak yang saya tinggalkan, kemudian saya gigati, saya pindah tangan saya, orang bisa melihat namanya menulis. Atau di Al-Quran disebut ini, apakah saya ini ikut webinar? Iya, karena saya melakukan. Jadi kalau saya ke masjid berarti saya melangkah jejak yang saya tinggalkan, saya ke masjid, saya pulang lagi dari masjid, maka itu yang disebut dengan tulisan. Maka ikra itu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada yang kedua ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang terakhir ikra kitabaka. Kalau di tulisan apa, saya ini tidak bisa apa-apa, bodoh sama sekali, kok disuruh nulis, suruh membaca tulisan kita. Artinya perilaku kita saat saya sekarang habis saya melakukan ini, saya evaluasi kembali, kemudian besok ketemu Ustadz, kita ngomong-ngomong, itulah bentuk tulisan-tulisan yang kita tinggalkan. Jadi menulis Al-Quran follow the land ini termasuk dalam kategori menulis. Karena teori saya sendiri ya, karena teori kan menuliskan berarti apa? Mengeluarkan ide dan apa dalam bentuk tulisan kan gitu biasanya kan gitu. Tapi saya perluas sesuai bahasa Al-Quran, menulis adalah meninggalkan jejak, di mana jejak itu bisa dilihat oleh orang lain, dilihat, dirasakan, difahami, ditiru, itulah tulisan. Dan kita tiap hari sebenarnya hakikatnya meninggalkan tulisan, walaupun satu kalimat, dua kalimat di rumah, kita pergi bawa sepeda motor, kita menulis, kita ke toko, kita menulis, kita semuanya menulis. Dan inilah yang nantinya kita pertanggungjawabkan bentuk-bentuk tulisan ini. Saya kira itu Ustaz, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, pendengar, mohon maaf banget, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak bisa bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dzurriyyah saya, dan seluruh anak-anak kita semuanya yang ada di Indonesia, dan bekal bagi kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai tulang punggung contoh daripada masyarakat. Kami akhiri, wallahul muwaffiq, bila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa, inspirasi buat kita semua, dan tentu produknya juga ini sangat recommended ya untuk kita ya coba kita pakai begitu. Ini juga banyak mahasiswa ini mungkin harus mencoba ya, harus membeli atau harus nyarilah pokoknya kitabnya Al-Quran itu, sehingga kita bisa punya mushaf tulisan kita sendiri. Dan sekalian untuk metode belajar menghafal juga ya, ketika menghafal kita menulis. Karena masih banyak di antara kita juga yang belum bisa menulis tanpa melihat Quran begitu ya, kan kita harus juga bisa ya menulis itu tanpa melihat. Nah, dimulai dari metode follow the line ini luar biasa saya kira. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, luar biasa apa yang sudah kita simak ya pada siang hari ini, mulai dari apa yang sudah dipaparkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, kemudian oleh Ustadz kita, Ustadz Farzain. Ini pas banget dengan apa yang saya kembangkan juga sebetulnya, Ustadz. Kami di
saya ngajar di Universitas Pendidikan Indonesia, juga ada tafsir Tarbawi, tafsir pendidikan, dan saya kira isinya apa yang dijelaskan tadi dari awal sampai akhir ini semuanya adalah tafsir Tarbawi begitu ya. Itu penjelasan terhadap isi kandungan Al-Quran dilihat dari perspektif pendidikan. Luar biasa, intinya kita sebagai guru, sebagai komponen pembelajaran yang paling penting, nah kita harus pertama-tama membersihkan diri kita. Kita yang harus tazkiyatun nafsi, harus bisa menjadi uswatun hasanah, sehingga kita bisa benar-benar memerankan sebagai istilah Prof. Munasar itu tadi sebagai pipa penyalur. Pipa penyalur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sumber ilmu, pemilik ilmu kepada anak didik kita yang membutuhkan sinaran ya. Guru tadi seperti dikatakan, gu-nya itu gelap, ru menjadi terang. Harusnya betul, harusnya dengan adanya guru, murid yang tadinya tidak tahu minat dulumat kemudian menjadi tersinari dengan cahaya ya, ilan nur, kan itu juga yang menjadi visi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita simak pada siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Biar sedikit tetapi bermanfaat begitu ya. Tapi saya kira kalau kita betul-betul menyimak ini tidak sedikit, luar biasa apa yang kita dengarkan dari Prof. Nasar, kemudian dari Ustadz Farjan, ini banyak sekali. Kalau misalnya ada yang terlewatkan, insya Allah nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa menyimaknya kembali di YouTube ya. Insya Allah nanti akan di-online-kan. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat gitu ya, atau kurang fokus, nanti bisa disimak kembali ya, diputar kembali nanti di YouTube. Begitu. Saya kira waktu juga yang mengharuskan kita untuk berhenti begitu ya. Tadi sayang sekali Prof. Nasar juga ada tamu, jadi tidak bisa kita bertanya kepada beliau. Insya Allah di lain waktu ya kita akan mengadakan kajian atau acara seperti ini lagi sehingga kita bisa kemudian lebih leluasa mendengarkan dan bertanya kepada beliau. Terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita disinari oleh sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami wa nuran min baini yadayya wa min nuram wa nuram min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa atmimni wa atini nuran waj'al li nuran waj'alni nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam kuburku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam rambutku, cahaya dalam kulitku, cahaya dalam gigiku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam tulang-tulangku, dan cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, dan cahaya di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah cahaya padaku, berikanlah cahaya padaku, dan jadikanlah cahaya bagiku, dan jadikanlah diriku cahaya. Rabbana atmim lana nurana
waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, mengabulkan segala doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam membawa energi cinta tak bersyarat ke dalam kehidupan pribadi kita dan dunia pada umumnya melalui webinar literasi spiritual guru dengan tema menggapai kejernihan hati guru. Salam satu guru, cinta dan cahaya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. siap, Ustaz. Siap. Ya, kalau ke Bandung kabarin. Siap, Ustaz, siap.